Dari Senayan City, Jakarta, inilah Liputan 6 Pagi. Terpidana mati kasus pembunuhan Rio Alek Bulo atau yang dikenal dengan Rio Martil dieksekusi dini hari tadi. Seorang tewas dan 10 lainnya mengalami luka bakar serius akibat belasan kios pasar Agustusan di Brebes, Jawa Tengah terbakar tadi malam. Kepala Bappenas Pasca Suzeta yang juga mantan Ketua Komisi 9 DPR RI kembali membantah terlibat dalam skandal dana Bank Indonesia. Tahun ini perusahaan penerbangan nasional Merpati Airlines akan mem-PHK-kan 1.300-an karyawannya. Malam nanti pergelaran olahraga antar bangsa terbesar Olimpiade Beijing 2008 akan dibuka. Saudara, selamat pagi. Apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan baik-baik saja karena ini tanggal bagus. Ya. Harinya juga bagus ya, hari Jumat 8808. 8 Agustus 2008. Tahun ini bagus ya, Pak ya, tanggalnya. Menikah juga loh ngomong. Iya. Ya, saudara, mudah-mudahan kesehatan selalu menyertai Anda dan keluarga. Dan sekarang sudah pukul 5. Ya. Seperti biasa saatnya kami menghadirkan sejumlah laporan aktual, tajam dan terpercaya yang kami rangkum dalam Liputan 6 Pagi. Ya, seperti biasa laporan utama sudah kami cuplikan untuk Anda. Seperti biasa juga nanti akan hadir laporan dari hukum dan kriminal. Novar ini akan menghadirkannya, Liputan 6 Sport dengan bagian khusus untuk Olimpiade mulai hari ini. Dan nanti kami juga akan menghadirkan perbincangan saudara dengan seorang pecatur cilik tunanetra. Semangatnya yang akan kita tiru nanti. Ya, dan saudara, segera saja kita mulai Liputan 6 Pagi selengkapnya bersama saya Farini dan Bayu Sutiono. Saudara, terpidana mati untuk kasus pembunuhan Rio Alek Bulo atau yang dikenal juga dengan Rio Martil akhirnya dieksekusi mati dini hari tadi. Rangkaian proses menuju eksekusi terpidana mati yang melakukan pembunuhan terhadap 5 korban ini dilakukan dengan penjagaan sangat ketat. Setelah dipindahkan dari Lembaga Pemasyarakatan Nusa Kambangan di Cilacap ke LP Purwokerto, terpidana mati Rio Alek Bulo akhirnya dieksekusi mati di kawasan Purwokerto, Jawa Tengah. Proses eksekusi Rio dilakukan dengan penjagaan ketat aparat kepolisian. Rio menjalani eksekusi di hadapan regu tembak pada sekitar pukul 1 dini hari. Eksekusi dilakukan oleh 1 regu pasukan penembak jitu dari Peleton Brimob Banyumas. Setelah proses eksekusi selesai, jenazah Rio dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Margono Soekario di Purwokerto untuk diotopsi. Jenazah Rio kemudian diserahkan kepada keluarganya untuk dimakamkan. Rio divonis mati oleh Pengadilan Negeri Purwokerto, Jawa Tengah karena terbukti membunuh seorang pengacara dan juga terbukti melakukan serangkaian pembunuhan lain di sejumlah kota. Bahkan saat ditahan di LP Permisa Nusa Kambangan, ia juga melakukan pembunuhan terhadap seorang narapidana, Iwan Zulkarnain. Karena sering membunuh korban dengan martil, maka Rio juga dikenal dengan julukan si Martil Maut. Saudara, seorang tewas dan 10 lainnya mengalami luka bakar serius akibat belasan kios pasar Agustusan di Brebes, Jawa Tengah terbakar tadi malam. Api berasal dari ledakan trafo di tiang listrik akibat keberatan beban. Kobaran api ini menghanguskan sedikitnya 15 kios pedagang kaki lima di pasar Agustusan yang digelar di Kompleks Stadion Karangbirahi dalam kota Brebes. Api sulit dipadamkan selain angin yang bertiup cukup kencang. 2 mobil pemadam kebakaran milik pemerintah Kabupaten Brebes juga kesulitan menjangkau lokasi kebakaran sebab terhalang banyaknya pengunjung pasar malam Agustusan. Menurut sejumlah pengunjung pasar malam, api berasal dari trafo di atas tiang listrik yang tiba-tiba meledak dan memercikan api yang menyambar kios-kios yang berada di bawah tiang listrik. Para pengunjung dan pedagang panik menyelamatkan diri dan barang-barang dagangan mereka. Trafo itu. Oh, trafo listrik itu tiang listrik. Iya, tiang listrik. Meletus terus? Iya, terus jadi bakaran. Oh, ke bawah langsung? Langsung ke bawah. Itu bawah dari mana? Banyak pedagang. Para korban umumnya mengalami luka bakar serius pada hampir seluruh bagian tubuh dan mereka dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Brebes untuk mendapatkan perawatan. Isak tangis tak terbendung baik dari para korban ataupun keluarga yang mendatangi ruang gawat darurat RSUD Brebes tempat mereka dirawat. Sedangkan seorang yang meninggal yakni Imam Fadli 13 tahun, warga Kelurahan Ganda Suli, Kecamatan Brebes, merupakan pengunjung pasar malam Agustusan.
Hingga kini belum diketahui berapa kerugian yang ditimbulkan akibat terbakarnya belasan kios pasar malam Agustusan. Sugiartono melaporkan dari Brebes, Jawa Tengah. Genset milik pusat perbelanjaan Pasaraya yang berada di kawasan Blok M, Jakarta Selatan semalam meledak. Akibatnya para pengunjung dan seluruh karyawan gedung panik. Para pengunjung dan karyawan di pusat perbelanjaan Pasaraya Blok M, Jakarta Selatan Kamis malam dilanda kepanikan setelah asap keluar dari lantai basement gedung tersebut. Situasi bertambah panik karena seluruh lampu di dalam gedung mendadak padam. Kepulan asap tersebut diduga berasal dari genset yang meledak, namun hal itu dibantah manajemen Pasaraya. Saya nggak ada apa-apa, cuma ada dari informasi dari orang engineering kita itu cuma kabelnya yang kebakar konslet aja. Nggak ada yang meledak, cuma ini aja plastik aja yang kebakar, makanya baunya agak menyengat. Itu aja yang ketahuan dari kita. Itu keluar asap dari mana, Pak? Keluar asap dari panel itu yang dia makan plastiknya aja, makan kabel. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun sebanyak 15 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk mengantisipasi dampak ledakan. Hingga dini hari tadi, aliran listrik di gedung Pasaraya belum kembali normal. Aparat Polres Jakarta Selatan masih menyelidiki penyebab ledakan tersebut. Deden Yulianus melaporkan dari Jakarta. Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kampar dan Bengkalis Provinsi Riau semakin meluas dan mencemaskan. Di Kabupaten Kampar ratusan hektar lahan terbakar, sedangkan saudara di Bengkalis dan Siak, lahan gambut musnah terbakar. Api yang membakar sejumlah lahan dan hutan di Kabupaten Kampar, Siak, dan Bengkalis itu diperkirakan belum akan padam. Pasalnya, kobaran api semakin meluas dan telah merambat ke lahan gambut yang sulit dipadamkan. Keterbatasan personil maupun peralatan mengakibatkan petugas kebakaran kesulitan memadamkan api. Sedangkan warga setempat hanya mampu memadamkan api dengan peralatan apa adanya. Pemadam kebakaran meluncur juga di sini kan, masuk dari Jalan Toda. Masuk Jalan Toda karena situasinya jauh dari Jalan Toda, dibawalah ke RW 8 ini. Sampai di RW 8 kira-kira berapa sana bisa juga masuk ke sini, ke lokasi ini. Karena jalan banyak kayu-kayu gitu kan. Disinyalir adanya keterlibatan sejumlah pihak seperti warga setempat yang sengaja membakar lahan untuk kepentingan pembukaan lahan menyebabkan pemadaman menjadi kendala. Akibat pembakaran lahan, sebagian daerah di Provinsi Riau terkena kabut asap. Dari pemantauan di lapangan, hingga saat ini belum mengganggu lalu lintas dan jalur penerbangan. Yusril Ardanis melaporkan dari Pekanbaru, Riau. Selain di Riau, kebakaran lahan juga terjadi di Jambi. Bahkan kabut asap dari kebakaran lahan yang terjadi di Jambi dan Riau ini sudah mencapai ke kota Solok, Sumatera Barat. Berdasarkan pantauan satelit, ditemukan ada 52 titik api di Provinsi Jambi. Namun Dinas Kehutanan Jambi menduga kebakaran terjadi di luar areal hutan. Akibat kebakaran lahan ini, kabut asap sudah mulai muncul di sejumlah kota di Jambi, meski masih tipis. Saudara, mulai tahun ini perusahaan penerbangan nasional Merpati Nusantara Airlines akan memphk-kan 1.300-an karyawannya. Pemutusan hubungan kerja itu merupakan upaya restrukturisasi perusahaan yang sepanjang tahun terakhir terus merugi. Menanggapi PHK massal ini, para karyawan Merpati menuntut pembayaran pesangon yang lebih adil. Menteri Negara BUMN Sofyan Jalil menegaskan suntikan dana yang diberikan pada Merpati sebesar 300 miliar rupiah nantinya akan diperuntukkan sebagai pesangon bagi 1.300 karyawan yang akan di-PHK. Dari total keseluruhan yang saat ini sekitar 2.600 karyawan, hanya sekitar 800 yang akan dipertahankan, termasuk diantaranya para pilot. Rencana sebagian pilot Merpati akan ditarik untuk diperbantukan ke Garuda, namun statusnya tetap sebagai karyawan Merpati. Dan suntikan dana ini bukanlah yang pertama bagi maskapai BUMN ini, karena sebelumnya juga pemerintah telah menggelontorkan 500 miliar rupiah untuk penyehatan maskapai ini. Namun saudara, kondisi keuangan Merpati terus menurun hingga saat ini saja hanya 19 pesawat yang beroperasi. Ya, dan saudara, demikian laporan. Ya, kami sampaikan dulu statement dari perusahaan penerbangan Merpati Airlines dan Menek BUMN Sofyan Jalil. Akan melakukan golden shake hand terhadap 1.300 orang pegawai. Tentang pegawai ini, karena kita itu memerlukan ini dari hari ke hari
bleedingnya Merpati besar sekali, harus diambil tindakan sesegera mungkin begitu. Jadi uang itu akan diberikan atau dalam bulan ini. Dengan demikian Golden Shake Hand bisa dimulai operasionalnya pada hakikatnya ada akhir bulan ini. Kami sadar kami memang harus menghadapi ini dan kami berharap kepentingan karyawan tidak dirugikan, tapi perusahaan juga sebagai tempat kami ini kita coba bagaimana win-win. Kita berharap pemegang saham bisa benar-benar meminimais dampak dari proses restrukturisasi di perusahaan kami. Cukup atau tidak cukup relatif. Masalahnya adalah sewaktu program-program itu ditawarkan, sebenarnya sudah diberikan suatu kesempatan kepada karyawan untuk memilih apakah dia mau ikut program itu atau tidak. Mungkin ya dari kalau hati kecil saya ya mungkin saya tidak akan ikut gitu. Cuma ya kita tinggal lihat aja nanti gimana kelanjutannya. Kita sebagai pegawai lihat usia, lihat masa depan dan challenge juga di Merpati seperti apa. Kami akan pertimbangkan itu, Pak. Tetapi kalau tawarannya menarik buat pegawai, kenapa tidak kita ambil?